Jadi tak mungkin orang beriman susah di dunia. Tidak mungkin. Di saat orang-orang takut miskin, orang beriman dia bahkan berdoa minta miskin, Pak. Sahabat-sahabat Nabi itu doanya sama semua sama Rasulullah. Ya Allah, ini mungkin tak sanggup kita mengaminkan doa ini, Pak. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Kok diam? Amin. Enggak amin ya Allah. Matikan dalam keadaan miskin dan bangkitkan bersama orang miskin. Kenapa orang beriman dia suka miskin daripada kaya? Karena harta yang halal itu dihisab, yang haram diazab. Jadi kalau ada sahabat-sahabat Nabi yang kaya itu terpaksa kaya, Pak. Seperti kita terpaksa miskin, Pak. Mereka nggak ada yang pengen kaya seperti kita hari ini. Mereka tidak ada yang pengen kekuasaan, takut ketika dilantik. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, orang beriman di dunia pasti bahagia. Pasti bahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya, Pak. Minta maaf. Dan saya lihat sampai saat ada yang masih ketiduran itu. Angkat kepalanya, Pak. Saking lamanya nunggu nih, capek. Saya pun tadi ditelepon ketiduran, Pak. Karena kami dari Bandung tadi, estimasinya sesuai rencana kami jam 11 itu sudah sampai di sini. Tapi ternyata di jalan ada uzur, sehingga saya sudah pasrah dari ya Allah. Mana baiknya lah ya Allah, jangan sampai menjadi fitnah ya. Ternyata Allah berkuasa menjumpakan kita ya, Pak ya. Tidak ada satupun di dunia ini yang berkuasa. Tidak ada satupun di dunia ini yang berkuasa. Yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Pak, angkat kepalanya semua, Pak. Kalau tundukkan kepala ketiduran lagi. Ini waktu-waktu capek nih habis kerja ya, Masya Allah. Jadi tatap mata saya, Pak ya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Masya Allah. Ini harus dipahami nih, Pak. Satu orang mau, ceweknya mau nih, ya, cowoknya juga mau, tapi Allah nggak mau. Jadi nggak, Pak? Nggak jadi. Meskipun ini cinta mati, ini cowok juga cinta bertubi-tubi, ya. Allah nggak mau, nggak jadi. Cowoknya mau, suka, ceweknya nggak suka, tapi Allah suka, jadi nggak, Pak? Atau sebaliknya, ceweknya yang suka, cowoknya nggak suka, tapi Allah suka, gimana? Jadi. Ceweknya nggak suka, cowoknya nggak suka, Allah suka, jadi nggak, Pak? Jadi. Jadi intinya hadirin, apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah.
Ya. Yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Semua berada di dalam genggaman Allah. Everything in the hand of Allah. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Jangan dipikir orang kaya bahagia, belum tentu, Bang. Belum tentu. Lihatlah berita di TV, di media massa, di sosial media. Sudah kaya, harta berlimpah, istri cantik, rumah megah, mobil apa saja ada. Narkoba juga, Pak. Betul nggak? Ditanya sama polisi, kenapa kamu pakai narkoba? Aku tak bahagia. Aku tak bahagia, jawaban dia. Dan berapa banyak kita lihat orang yang hidupnya sederhana, hadirin sekalian. Mungkin gajinya UMR ataupun di bawah itu. Ya. Anak-anaknya saleh, hafiz Al-Quran, gak punya hutang. Ya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus kita pahami. Di mana Allah letakkan kebahagiaan itu? Nah, ini kaji kita hari ini, Pak. Di mana rupanya Allah letakkan kebahagiaan itu? Allah letakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan seluruh manusia di satu tempat saja. Di mana? Di hati. Selama di hati manusia itu ada iman, hadirin sekalian, ada iman dalam hati ya. Iman bukan hanya di lidah, Pak. Iman bukan di mata, bukan di telinga, bukan di kepala, tapi di dalam hati. Apabila iman masuk ke dalam hati seorang manusia, maka pasti dia bahagia. Bahkan di saat-saat terburuk dalam kehidupannya, Allah berikan kebahagiaan. Orang beriman tuh, Pak, difitnah orang. Difitnah. Apa yang ditakuti sama orang-orang ini? Apalagi orang-orang terhormat. Rusak, tercemarnya nama baiknya. Digibah, difitnah. Oh. Kalau fitnah itu kan bukan aib kita, Pak. Kita tak buat, orang katakan disebar, kriminalisasi. Ketika satu orang beriman hadir mulai difitnah, maka dia tersenyum, dia bahagia. Hebatnya, difitnah bahagia. Ketika satu orang beriman digibah, digunjing, maka dia pun bahagia. Kenapa? Karena orang beriman yakin sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amalnya. Ini Pak ya. Jadi kalau bapak-bapak ini semua, kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak digibah orang, digunjing orang, kalau perlu tanya sama dia, barusan aku kirim pulsa tuh, kasih makanan ini, terima kasih, begitu banyak pahalamu yang Allah transfer ke buku catatan amalku. Jadi tak mungkin orang beriman susah di dunia. Tak mungkin. Di saat orang-orang takut miskin, orang beriman dia bahkan berdoa minta miskin, Pak. Sahabat-sahabat Nabi itu doanya sama semua sama Rasulullah. Ya Allah, ini mungkin tak sanggup kita mengaminkan doa ini, Pak. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Kok diam? Amin. Enggak amin, ya Allah. Matikan dalam keadaan miskin dan bangkitkan bersama orang miskin. Kenapa orang beriman dia suka miskin daripada kaya? Karena harta yang halal itu dihisab, yang haram diazab. Jadi kalau ada sahabat-sahabat Nabi yang kaya itu terpaksa kaya, Pak. Seperti kita terpaksa miskin, Pak. Mereka nggak ada yang pengen kaya seperti kita hari ini. Mereka tidak ada yang pengen kekuasaan, takut ketika dilantik. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, orang beriman di dunia pasti bahagia. Pasti bahagia. Dikubur, dibebaskan dari siksa kubur. Kuburnya orang beriman seperti taman-taman surga. Di mahsyar dibangga-banggakan oleh Allah, didudukkan di atas mimbar-mimbar cahaya dari mutiara. Orang beriman, orang paling terkenal di dunia ini, Pak, paling dikenal segelintir manusia. Ya, orang yang paling terkenal, taruhlah siapa yang paling terkenal di dunia hari ini? Shah Rukh Khan, Bollywood, atau dari Hollywood siapa yang paling terkenal? Pemain bola paling terkenal, Pak. Itu kalau jalan-jalan, Pak, dia liburan ke pedalaman Papua, orang yang tak punya TV, orang biasa aja, Pak, nggak ada bakal minta foto sama dia, betul nggak?
Orang yang paling terkenal hanya dikenal oleh segelintir manusia. Yang sudah mati nggak kenal dia, yang belum lahir nggak kenal dia. Ataupun orang yang tidak punya sosial media, nggak punya TV, nggak kenal dia. Tapi orang beriman, Allah Ta'ala akan dudukkan di atas mimbar cahaya. Lalu Allah kumpulkan seluruh jiwa, seluruh ruh yang pernah hidup di dunia, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Lalu Allah akan membangga-banggakan orang beriman. Itu kekasihku, kata Allah. Jadi kalau mau jadi orang terkenal, jadilah orang beriman. Atau mau jadi orang kaya, nggak bagus. Tapi bukan hanya kaya di dunia, ya Allah, jadikan aku jadi orang kaya di akhirat juga. Mau cantik, di dunia cantik sementara, betul nggak? Nah, waktu masih gadis, anak satu, anak dua, imut-imut. Tapi kalau udah tua, amin-amin. Dunia begitu. Tak ada yang bisa menahan gravitasi bumi, keriput kulitnya Pak, rambutnya tak memutih, gigi nggak goyang, pinggang nggak bongkok gitu. Inilah dunia, hadirin mulia. Dunia ini sementara saja. Dalam hati orang beriman tak ada dunia. Selagi masih ada dunia di hati kita, minta maaf, iman tak akan masuk ke dalam hati. Ini berat Pak. Jadi syarat kita belajar agama ini sebetulnya sederhana saja. Semalam saya baru datang dari Bandung, ada acara dihadiri oleh seorang maulana dari India sana, seorang hafiz Quran, orang alim. Bila mengatakan, selagi di hati manusia itu masih ada kotorannya, Pak, di hati kita masih ada kotoran. Di dalam sumur masih ada bangkainya. Ada bangkai tikus di dalam sumur. Kemudian kita mau masukkan air 1000 tangki buat air bersih. Telepon nih, Pak, antar ini biar bersih air sumurku. Selagi masih ada bangkai tikus di dalamnya, air sumur tetap najis. Jadi bagaimana supaya suci, bersih air sumur tadi? Kita kuras habis, kita keluarkan bangkai tikusnya, baru diisi air yang bersih. Selagi di dalam kandang ayam itu masih ada musangnya, jangan berharap ayam mau masuk ke dalam kandang. Tapi kalau kita bersihkan kandang ayam tadi, dikeluarkan musang di dalamnya, dibersihkan kandangnya, ayam akan masuk dengan sendirinya. Jadi kebesaran Allah, iman itu akan masuk ke dalam hati ketika di hati kita sudah tidak ada dunia. Apa itu dunia? Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Siapa saja yang tidak ada manfaat itu akhirat, itu dunia. Bisa jadi itu anak kita, bisa jadi itu istri kita, bisa jadi itu kantor kita, bisa jadi itu popularitas kita, nama baik kita, itu dunia. Tapi apabila anak kita membawa kebaikan atas akhirat kita, itu bukan dunia. Selama kantor pekerjaan kita membawa manfaat untuk akhirat, itu bukan dunia. Jadi dunia ini bukan benda, bukan emas, intan, berlian maksudnya Pak. Dunia ini kata sifat, bukan kata benda. Apa saja, siapa saja yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita, itu dunia maksudnya. Ya, apa saja yang tidak bisa kita bawa ke akhirat, itu dunia. Apa saja yang membuat kita jauh dari Allah, itu dunia. Nah, jadi jangan dipikir Pak, itu Bapak itu mobilnya mewah nih, Mercedes-Benz, oh cinta dunia. Oh, belum tentu Pak. Satu orang naik Lamborghini, naik Ferrari, sebelum azan berkumandang dia sudah duduk di masjid. 5 menit lagi azan, dia sudah parkir tuh mobil di masjid Pak. Satu orang naik sepeda ontel, udah azan berkumandang malah dia ke pasar Pak. Malah dia pergi ke sungai mancing ikan Pak. Siapa yang pencinta dunia rupanya Pak? Siapa? Yang naik sepeda ontel itu. Jadi jangan antum pikir orang kaya raya punya harta itu pencinta dunia, bukan. Nabi Sulaiman kaya tapi kekasih Allah. Nabi Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya. Tapi dunia di tangan, di hati jangan. Bahkan Syekh Abu Bakar punya doa yang terkenal. Doanya gini, boleh kita tiru, ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, bukan dari tanganku. Keren gak doanya Pak? Ini hari ini di tangan tak ada dunia, di hati dunia semua sih. Nah, makanya bersihkan hati dari dunia. Ma fi qalbi ghairallah, tidak ada apapun, tidak ada siapapun di dalam hati selain Allah. Ma fi qalbi ghairallah. Istri tak boleh masuk hati, anak tak boleh masuk hati, ya. Orang tua tak boleh masuk hati. Ini nggak main-main Pak. Kantor ini tak boleh masuk hati, mobil tak boleh masuk hati, duit nggak boleh masuk hati.
Terus gimana hati nih? Hati nih baitullah, di hati hanya Allah saja. Orang-orang beriman tak pernah merasa kehilangan di dunia. Kenapa? Karena dia tak pernah merasa memiliki. Dia tahu itu mobil milik Allah, dia tahu itu rumah milik Allah, dia tahu istri anaknya milik Allah, dia tahu orang tuanya milik Allah. Sehingga ketika Allah ambil semua yang ada pada diri orang beriman, dia tetap bisa tegar, tersenyum dan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang Islam itu kalau kematian gak ada yang teriak-teriak, Pak, mohon maaf. Kita lihat di agama lain kan, teriak-teriak, dan itu diperbolehkan. Kita nggak boleh. Dia tarik-tarik rambutnya, dia sobek bajunya, pokoknya banyak lah. Kita lihat di TV kan. Orang Islam, apapun yang terjadi, boleh kau menangis, tapi sekedarnya saja. Kembalikan semua kepada Allah. Ya Allah, I'm nothing. Aku bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Semua Allah punya. La ilaha illallah. Jadi ini ibu-ibu, suami siapa yang punya? Allah. Jadi kalau suami telat pulang, jangan galau, sangka baik sama Allah. Ibu-ibu ini kadang-kadang suzon terus, suami pulang, jangan-jangan nih. Ya Pak ya, padahal suaminya lagi ibadah, lagi zikir di masjid. Pulang-pulang interogasi, dari mana? Sama siapa? Ngapain? Makanya banyak, mohon maaf ibu ya, bapak-bapak ini di kotak handphonenya itu istri ditulis kuntilanak. Bau horor kalau udah ketemu pulang tuh lebih parah daripada polsek interogasinya. Nah, jadilah orang yang beriman. Dia nggak peduli, terserah. Aku tunaikan hakmu wahai suamiku, aku tunaikan hakmu wahai istriku. Hakku aku akan minta kepada Allah. Keren gak Pak? Jangan menuntut hak. Oh kau milikku, aku tercipta untukmu, kau tercipta untukku. Itu gak ada dalilnya Pak. Kita ini tercipta untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk istri, bukan untuk suami. Baru tenang hati sedikit kan, oh Masya Allah nih, benar, nah, biasa saja sama dunia. Datang dan pergi, jauh dan dekat, sekuat apapun kita menolak. Nih dengar baik-baik, sekuat apapun mengatakan tidak, Allah katakan datang, maka dia pasti akan datang. Sekuat apapun kita menahan, kalau Allah katakan pergi, hilang, dia pasti akan hilang. Nah, stop galau-galau ya. Ada yang galau Pak. Bahkan saya pernah dakwah ke RSJ, rumah sakit jiwa, ODGJ banyak di sana. Itu hampir semua orang rusak akalnya, jiwanya, hanya gara-gara merasa memiliki dan itu hilang. Udah dihias gedung, udah dihias gedung, udah disebar undangan, catering dipesan, tahu-tahu ghosting, hilang pasangan, gila langsung Pak. Cinta mati. Nah, ada cinta kita hanya untuk Allah saja. If you like me, I love you. Katakan kepada dunia, kepada siapa saja, kalau kamu menyukai aku, mencintai aku, I will love you. If you don't like me, I don't care. You go your way, I go my way. Begitu sama dunia. Maka ciri-ciri orang beriman itu apa? Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Kira-kira ada nggak iman kita Pak? Kalau begitu tanda-tandanya nampak-nampaknya belum nampak tanda-tanda itu Pak. Sekarang maaf ya, ada orang ngasih kita uang hadiah 1 miliar Pak. Nih, berubah nggak cara jalan kita pulang Pak? Kita naik mobil mewah nih, mobil Mercy, mobil Alphard, turun Pak. Beda nggak perasaan kita dengan turun angkot? Ya, orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Di mana kemuliaan kita rupanya Pak? Di dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah, ini Bukopin Syariah ya? Masjid Al Hidayah, Bang KB. KB ini apa Pak? Hah? Oh ya, Bukopin Syariah, Masya Allah. Saya paling
Sering di sana Pak, di mana? Iya. Saya pernah ke sini nggak dulu? Pernah sekali. Ah, ya, makanya kalau lupa tuh berarti diterima Pak. Kalau masih ingat-ingat berarti belum naik ke langit. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang beriman. Amin. Dan iman harus diusahakan. Iman harus diusahakan. Beras itu penting ya. Tapi usaha atas beras jauh lebih penting daripada beras itu. Gula itu penting. Tapi usaha atas gula jauh lebih penting daripada gula. Sekarang saya punya gula, Bapak punya gula, Abang punya gula, Kakak punya gula. Di toko banyak gula, di gudang-gudang ribuan ton gula. Tapi kalau petani berhenti menanam tebu, pabrik-pabrik berhenti beroperasional, tak lama lagi gula akan habis di mana-mana. Paham nggak? Sekarang saya beriman, Bapak beriman, Abang beriman, Kakak beriman. Tapi kalau kita berhenti usaha atas iman, dai-dai tak lagi mengajak orang kepada kebaikan. Tak ada lagi orang yang datang dari rumah ke rumah untuk berdakwah. Tak ada lagi orang datang dari kota ke kota, naik gunung turun gunung, melanjutkan kerja Rasulullah. Tak lama lagi iman akan habis di mana-mana. Ya. Jangan berharap hadir mulai 10 tahun, 20 tahun lagi. Anak-anak kita masih mengenal Allah. Nah, makanya dakwah inilah usaha yang paling keren, yang paling besar, yang paling bersih, bergengsi dalam pandangan Allah. Saya sering ditanya orang, kenapa bang pergi-pergi datang keluar khuruj fisabilillah, pergi berdakwah, kadang tinggalin istri, kadang tinggalin pekerjaan, tinggalin semua. Karena memang Allah, sekarang Nabi sudah tidak ada. Ya. Bagaimanapun rusaknya keadaan umat hari ini, Allah tak akan turunkan lagi Nabi untuk memperbaiki keadaan itu. Maka kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki dan wanita, punya responsible, punya tanggung jawab untuk berdakwah. Ya, dakwah ini apa Pak? Mengajak. Kalau kita nampak kebatilan di depan mata kita, cegah dengan tanganmu, kata Nabi. Ini yang punya kekuasaan, maaf Pak, kepala-kepala ini punya kekuasaan, bisa mencegah dengan kekuasaan, dengan tangan. Kalau kau tak mampu dengan tanganmu, dengan lisanmu, minimal kita berkata, berucap, bang jangan begitu, bro jangan begitu, tak baik itu. Kita dakwah, kita ajak orang kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tak mampu kita dengan ucapan Pak, tak, aduh, nanti kalau gue tegur dia marah abang itu, tak berani dia banyak. Minimal bencilah kemaksiatan di dalam hatimu. Ya Pak. Melihat kebatilan benci kan? Kalau hari ini melihat kebatilan kita masih biasa-biasa saja, tak ada kebencian dalam hati, maka itu tidak ada iman. Sekecil-kecilnya iman, selemah-lemahnya iman, membenci di dalam hati. Tak mampu saya bang, aduh, ngomong pun tak pandai, kekuasaan tak ada. Ya Allah, dia doa saja, ya Allah berilah hidayah abangku itu, ya Allah berilah hidayah atasanku itu, ya Allah berilah hidayah kawanku itu, ya Allah pamanku, bapakku. Doa dalam hati. Kalau tak ada doa di dalam hati kita, tak ada kerisauan di dalam hati kita, maka kita bukan orang beriman. Jadi tahu Bapak Ibu sekalian, dakwah itu bukan profesi. Ya, dakwah bukan sarana mencari nafkah. Ya. Saya kalau untuk mencari nafkah, saya punya muamalah Pak. Saya berjualan. Saya berjualan lukisan, saya berjualan kaos, merchandise, macam-macam. Saya jual madu, habatus sauda. Itu mencari nafkah. Ini saya kesini bukan cari nafkah, berdakwah. Kalau nanti undang lagi untuk ngamen ya, saya bawa gitar. Itu muamalah saya. Itu ada manajemen Pak bilang, gimana Bang Der datang Bukopin? Oke, mainkan dulu, gimana nih? Angka-angkanya gimana? Hah? Dia bilang, oh ada budget sekian. Oh kalau oke, transfer dulu 50%, tanda jadi. Itu bukan dakwah Pak ya. Itu profesi. Dakwah bukan profesi. Ya. Saya artis, seniman, penyanyi. Itu profesi saya, profesional. Kalau orang mengundang saya untuk konser nih, besok lusa saya berangkat ke Malaysia konser Pak. Itu ada MOU-nya Pak, ada kontraknya, dan mereka harus transfer 50% before. Dan sebelum naik panggung, kalau tak dilunasi, tidak nyanyi saya Pak.
Saya bilang sama manajer, udah dibayar belum? Belum Ustaz. Ya udah, suruh aja lah mereka bikin acara sendiri. Mending kita keliling dari rumah-rumah orang-orang itu. Karena biasanya kalau udah naik panggung, biasanya sebagian IO tuh Pak, sebagiannya muntaber Pak, mundur tanpa berita, hilang dia. Oh, akhirnya minta maaf. Dia tahu lah kalau ini minta maaf pasti dimaafkan. Nah, sponsor nggak masuk lah, acara rugi lah macam-macam. Akhirnya tuh, insya Allah nanti pulang Ustaz, pulang dulu nanti kita transfer. Nggak ditransfer sampai sekarang tuh Pak. Biasanya begitu. Nah, Bu Kopin nggak mungkin begitu ya. Jadi begitu hadirin mulia. Orang salah paham hari ini. Dia pikir dakwah itu profesi. Dia pikir dakwah itu sarana mencari nafkah. Enggak. Dakwah itu enggak boleh meminta upah. Ya. Kalau diberi upah, boleh diterima, boleh ditolak. Boleh diterima. Jadi jangan salahkan juga hadirin mulia. Ketika ada ustadz-ustadz, ya, bahkan ada yang sebelum berangkat, ya, dia tanyakan dulu kesiapan. Kenapa? Karena banyak kesibukan mereka. Jadi jangan sampai di sana ini orang yang mengundang tak ada kesiapan, jamaahnya nggak ada, ini nggak ada. Tapi kalau saya pribadi Pak, saya pribadi selama ini ya, siapapun yang mengundang kalau itu kosong, insya Allah datang, insya Allah datang, ya. Karena niatnya dakwah. Nah, tapi kalau niatnya muamalah, lain lagi ceritanya. Muamalah mungkin tak ada pahalanya, tapi insya Allah rezeki yang didapatkan itu barokah. Ya. Di Islam itu begitu. Islam itu kalau disederhanakan menjadi dua kalimat, memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah. Ya. Memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah. Siapa yang menggaji kita kalau kita berdakwah? Kita ajak orang sholat, kita ajak orang zakat, kita ajak orang haji, kita ajak orang, siapa yang menggaji kita? Allah. Kalau Allah yang menggaji Pak, sebaik-baik yang memberikan gaji itu Allah. Banyak jackpotnya, banyak bonusnya. Dengan kesehatan kita, dengan kemuliaan kita, itu gak bisa dihargai dengan uang. Nah, maka teman-teman yang hari ini punyalah kemampuan untuk berdakwah, maksudnya berceramah ya. Karena ceramah ini bagian kecil dari dakwah Pak. Ada beberapa orang saja yang mungkin Allah beri kemampuan, ya. Tapi dakwah bukan ceramah. Ceramah itu gerak lidah. Ceramah gerak lidah, ya. Sementara agama ini amal gerak badan, seluruh tubuh. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Paham ya? Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Nah, bagaimana cara berdakwah itu? Apa yang harus kita dakwahkan? Yang pertama, kebesaran Allah. Jadi kalau ketemu orang kaya Pak, bisikin ke dia. Ini nasabah banyak di sini. Pak, harta ini titipan Allah. Ya, ada haknya orang miskin di dalamnya. Keluarkan zakatnya. Harta kita ini Allah yang punya, bukan kita yang punya Pak. Itu sudah dakwahnya orang-orang yang bekerja di bank. Ingatkan semua nasabah, ini harta Allah yang punya. Bukan saya yang punya, bukan bapak yang punya, Allah yang punya. Ini nanti dihisap nanti di akhirat. Kalau ketemu orang kaya, kalau ketemu pedagang di pasar, setelah kita bayar, ingatkan, ini rezeki datang dari Allah, bukan dari toko. Nanti kalau azan berkumandang, ya, abang masjid berkah rezeki. Kira-kira bisa nggak ngomong kayak gini? Ya, kalau ketemu orang lagi jual obat, dokter, ingatkan dia, dok, yang menyembuhkan Allah lo, ingat lo, bukan dokter lo. Makanya kemarin itu lagi heboh-heboh kan, ketika ada dukun yang bilang dia bisa ngobatin, sakti nyembuhin kan. Mindahin penyakit dia bisa katanya. Antum percaya orang bisa mindahin penyakit orang? Itu ada sayembara tuh. Siapa saja yang bisa pindahkan penyakit orang ke dalam kelapa. Tipu-tipu Pak. Dan bodohnya banyak sekali orang-orang Islam yang tak terpelajar, tak ada edukasi tentang kesyirikan. Saya bilang, wah ini bahaya. Nah, maka disinilah perannya dakwah. Ingatkan semua manusia, tak ada yang menyembuhkan selain Allah. Tak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Obat itu makhluk, tak bisa menyembuhkan tanpa izin Allah. Tapi Allah berkuasa menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. La ilaha illallah. Istri-istri yakin yang memberi rezeki suami.
Syirik itu. Mestinya yakin yang memberi rezeki adalah Allah. Para suami ingatkan istrinya, wahai istriku yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang maha memberi rezeki akan selalu ada. Siapa? Allah. Allah berkuasa memberikan rezeki kepadamu melalui tanganku. Allah berkuasa memberikan rezeki kepadamu melalui tangan orang lain, ataupun Allah tak gunakan tangan siapapun, langsung dengan kudratnya Allah hantarkan rezeki kepadamu. Kamu jangan takut. Mungkin suatu hari aku sakit, Allah yang menyembuhkan, dan Allah nggak pernah sakit. Mungkin suatu hari aku pergi, Allah tak pernah pergi, Allah selalu ada bersamamu. Dan mungkin suatu hari nanti aku masuk penjara. Di dunia ini, di penjara belum tentu orang jahat, belum tentu. Pengadilan dunia bukanlah pengadilan sesungguhnya. Di dunia yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Jangan takut Pak, jangan antum pikir itu penjara adalah satu hal yang menakutkan bagi orang beriman. Tidak, penjara itu istananya orang-orang beriman, tidak ada masalah. Ingatkan dia, jangan khawatir deh. Allah yang membebaskan, Allah tak pernah dipenjara. Dan suatu hari nanti aku pasti mati, dan Allah lah yang menghidupkan, Allah tak pernah mati. Allah selalu ada yang memberimu rezeki. Jadi jangan khawatir, aku bukanlah Tuhanmu, Allah Tuhanmu. Jadi tugas seorang suami apa? Memperkenalkan Allah kepada istrinya. Tugas ayah apa? Meyakinkan anak-anaknya, nak, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh khairan minad dunya wa ma fiha. Wahai anakku sayang, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih ayah cintai daripada kau jadi presiden tapi kau tak salat subuh di masjid. Bapak mendidik anak, subuh dia di masjid, belum salat subuh dia 2 salat sunnah di masjid. Anak ini bukan siapa-siapa, dia tak punya pangkat jabatan, tapi dia menjadi ahli masjid, dia menjadi ahli Quran. Itulah anak yang sesungguhnya. Bapak didik anaknya, anak bapak jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi orang terhormat, profesor, dokter, tapi tak salat subuh di masjid. Gagal kita jadi ayah. Paham? Yakinkan anak istri kita, nak, wahai istriku, satu subhanallah, Allah akan tumbuhkan satu pohon di surga. Coba semuanya subhanallah. Bapak ibu dapat satu pohon di surga. Amin. Terus dari Sulaiman dapat berapa Pak? Kalau ada 200 orang, saya dapat 200 pohon. Coba sekali lagi dong. Bapak ibu dapat berapa? Saya dapat berapa? 200. Sekali lagi. Bapak dapat berapa? 3. Saya? Itulah hebatnya dakwah. Kita mendapatkan pahala orang mengikuti kita 100% royaltinya, 100% sempurna. Jadi bapak-bapak nggak punya duit, mama ibu-ibu nggak punya duit untuk sedekah, bisikkan ke kawan yang punya duit, tuh masjid lagi dibangun, itu pesantren lagi dibangun, bantu dong. Pas dia bantu sedekah, kita dapat pahala sedekahnya sempurna. Karena sudah, antum haji ya nanti, haji. Gara-gara ucapan kita berangkat dia haji, berkeringat dia lari dari Safa ke Marwah, bertawaf, berpanas-panas di Arafah, kita dapat pahala hajinya sempurna. Kita nggak ada duit, suruh orang sedekah, dia sedekah, kita dapat sedekah. Suruh orang sholat, kita dapat pahala sholat. Makanya hebat dai ini. Inilah bisnis tijarah yang tak mungkin merugi, tak pernah merugi. Satu orang Pak, maaf, satu orang mengajak satu orang, maka dia dapat pahala 2 orang, pahala dia dan pahala orang yang diajak. Ternyata orang yang diajak mengajak 10 orang, dapat pahala berapa orang Pak? 11, 12 dengan dia. Ternyata 10 orang nih masing-masing mengajak 10 orang. Dapat pahala berapa? 112. Pak, jangan remehkan Pak. Satu orang, di balik satu biji mangga, di sana tersimpan berjuta-juta mangga. Saya mau tanya nih, ada yang kenal nama sahabat Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu? Pernah dengar Pak nama itu? Dia tak terkenal Pak, makanya tak banyak yang menjawab. Pernah. Kalau Abu Hurairah pernah dengar nggak? Semua umat Islam mengenal Abu Hurairah. Kenapa? Beliau merawikan 5.000 hadis lebih. An Abi Hurairah itu semua hadis. Paling banyak merawikan hadis Nabi. Sementara Tufail Ad-Dawsi tak se-famous Abu Hurairah. Amalannya tak sebanyak amalan Abu Hurairah. Hafalannya tak sebanyak hafalan Abu Hurairah. Tapi ulama sepakat
surganya Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu an di atas surganya Abu Hurairah. Loh kok bisa? Yang mengajak Abu Hurairah masuk Islam adalah Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu an. Ajib enggak? Nah, diyakinkan dulu Pak ya, sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum mati minimal satu orang bersyahadat di tangan kita. Satu orang. Sudah ada Pak? Coba angkat tangan yang pernah mensyahadatkan satu orang. Di tangan kita bersyahadatnya. Alhamdulillah satu. Kita ya, directnya. Satu orang itu Bang, lebih berharga daripada satu Indonesia ini. Bukan satu Pulau Jawa Pak. Satu lebih berharga daripada satu dunia beserta isinya. Satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita, kata Rasulullah SAW, lebih berharga daripada seluruh benda yang disinari matahari. Makanya sahabat Pak, mohon maaf ya, ketika mendengar ucapan ini, fadilah ini, mereka tak berhenti berdakwah. Setiap ketemu siapa saja, dia ajak dengan kelembutan, dengan hikmah. Umar bin Khattab ketemu orang ini, masuklah ke dalam Islam. Dibilangkan Umar, aku sudah punya agama. Lalu di depan orang itu Sayyidina Umar angkat tangan doa semalam, ya Allah, engkau saksikan Umar sudah mengajak dia, tapi dia tak mau. Jadi kalau kita punya teman Pak, kita ajak dia dengan hikmah, ya, ngajak saja, nggak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan. Makanya hari ini Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang. Apa ilmu beliau? Baru 2 kalimat syahadat. Al-Fatihah belum turun, Al-Ikhlas belum turun. Saya dapat kefahaman ini Pak 20 tahun yang lalu lebih di Bali. Saya masih metal-metal waktu itu, tiba-tiba ada teman yang bilang, Der, kalau mau bisnis yang paling hebat ini, ajak orang masuk Islam, ya. Ajak orang dengan kelembutan, ajak orang Islam sholat di masjid, ajak orang berbuat baik, kita dapat pahala dia 100%. Bukankah Nabi bilang dalam satu hadis lagi, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang merugi, betul nggak? Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia cilaka. Siapakah orang yang beruntung? Orang yang hari ini lebih baik pada hari kemarin. Terus gimana solusinya Pak? Hadis ini tak mungkin bisa diamalkan kalau kita mau beruntung, karena harus lebih baik. Contohnya hari ini kita sholat tahajud 2 rakaat. Hari ini berapa? 2 rakaat. Besok berapa? Minimal harus 4 rakaat. Kalau 2 rakaat juga berarti kita rugi. Kalau hari ini kita sholat tahajud 4 rakaat, besok harus berapa? Minimal 6. Kalau 1 bulan, sanggup nggak kita sholat tahajud 60 rakaat semalam? Nah, terus gimana dong biar kita beruntung terus? Hadis yang sebelumnya solusinya, ajak orang tahajud. Kita dapat 4 rakaat. Besok, Bang, ajak lagi ya, teman, dapatlah 4 rakaat. Tahu-tahu dia ngajak di Facebook nih, hey guys, jangan lupa ya, tahajud nanti malam. Gara-gara status dia, 100 orang tahajud. Di Instagram dia juga bikin, di Twitter, di WhatsApp dia bikin status juga, ya jangan lupa ya, zikir tahajud. Kadang-kadang kita punya teman di WhatsApp itu Pak, dia istiqomah ingatin orang tahajud kan, tiap jam 2 dia masuk dia. Ada berapa orang teman tuh? Dia bilang, ya Allah, ini orang luar biasa tiap subuh. Dia bilang, antum gak capek-capek Bang, ada teman situ. Gak apa-apa, mudah-mudahan ada yang tersentuh mau tahajud baca postingan itu. Nah, jadi tanpa ada ayat fadilah dakwah tadi, hadis fadilah dakwah tadi, hadis yang kedua tadi tak mungkin bisa diamalkan. Tak mungkin kita jadi orang beruntung tanpa dakwah. Nah, jadi hadirin sekalian, ini momentum masih Muharram ini. Amazing Muharram ya. Saya mengajak semua untuk berhijrah. 3 saja hijrah kita. Yang pertama, hijrah dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik. Yang kedua, hijrah dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Apa beda dunia dengan akhirat? Ada yang tahu? Dunia sementara, akhirat selamanya. Kayak judul lagu ya. Judul lagu saya itu semua, dunia sementara, akhirat selamanya. DSAS 1, DSAS 2, DSAS 3, DSAS 4. Sampai itu bingung teman-teman musisi, produser. Dia bilang, Bang, nggak ada judul lain Bang. Nggak ada, judulku itu aja. Karena banyak masalah terjadi karena orang lupa dunia sementara. Orang lupa dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita.
Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti-nanti. Nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Apa, Bang? Harta yang kita kumpulkan, pangkat yang kita banggakan, sebentar lagi tinggal cerita. Sebentar lagi tinggal cerita. Siapa yang punya, berganti. Di dunia tidak ada SHM, tuh nggak ada, Pak. Mohon maaf, Pak. Itu sertifikat hak milik itu tipu-tipu itu. Kalau hak milik itu diberikan dan tak diambil lagi, itu hak milik. Kalau diberikan terus diambil lagi, itu titipan. Betul nggak? Dibilang SHM, sertifikat hak milik. Itu dia nih mobil, ntar lagi ganti nama, Pak. Rumah kita sertifikatnya bisa ganti nama. Tanah kita ganti nama, berganti-ganti. Silih berganti. Maka sungguh bodoh orang-orang yang mencintai dunia. Untuk mendapatkan kekuasaan dunia, dia tipu orang, dia bunuh orang. Sekarang coba pikirkan, Pak. Maaf, coba kita berpikir. Orang yang mencuri, orang yang curang, orang yang korupsi, apa yang dia dapatkan? Cuma kehinaan. Dia beli mobil mewah bukan atas nama dia. Betul nggak? Dia taruh uang banyak miliaran bukan atas nama rekening dia. Dia titip atas rekening orang lain. Karena kalau rekening dia bahaya nih, ada yang mantau nih. Dia bikin rumah mewah, yang beli sertifikat bukan nama dia. Bahkan yang menikmati rumah mewahnya itu cuma pembantu sama satpamnya. Seperti raja dan ratu mereka hidup di sana. Yang pemilik rumah sekali sebulan datang cuma ngecek aja, lihat dulu sebentar, oh masih bagus rumahnya. Dan dia sibuk tiap bulan membayar maintenance rumahnya. Mobil bukan atas nama dia, dia naik mobil tuh ketakutan, takut dipantau orang. Dia beli rumah di mana-mana, nggak pernah menempati rumah itu. Apa yang mereka dapatkan? Kehinaan, laknat Allah. Ya kalau nggak ketahuan di dunia, Pak. Kalau ketahuan, pakai baju orange, Pak. Oh, hati-hati, Pak. Hati-hati dunia ini, Pak. Dunia ini penipu ulung, dia cerdas menipu, licik. Dunia ini kalau dia kolaborasi, Pak, dengan syaitan laknatullah alaih. Oh, ngeri, Pak. Tumbang gitu, Pak. Ya, tapi ingat, iman, kecerdasan yang terhebat. Kecerdasan orang beriman melewati kelicikan syaitan. Kecerdasan orang beriman mengenali sifat-sifat dunia. Dia tahu ini dunia, ini nggak mau dia. Enggak. Ini kalau akhirat oke lah. Kalau dunia enggak. Dunia ini hadirin mulia bukan untuk kita. Dunia jannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Sijinul mu'min, penjara bagi orang beriman. Jadi berarti kita nggak boleh dong. Boleh silahkan. Jangan pikir itu biasa saja, Pak. Kemewahan itu biasa. Jangan masuk hati, itu yang di awal kita pasti. Jangan menganggap itu penting, itu hebat, itu kemuliaan, itu biasa-biasa saja, Pak. Kalau saja naik mobil mewah itu kemuliaan, Pak, berarti orang kafir paling mulia. Dia punya pabrik mobil, Pak. Kita punya satu, dia punya pabriknya. Bukan di sana kemuliaan, Pak. Saya silaturahmi ke teman saya, Pak, di satu, dia pamer mobilnya. Del, ini mobil nih. Ini sekian belas M harga. 14 M gitu. Wah, mobil 14 M. Buat apa Bang beli ini? Ya, itulah prestis. Kalau nggak gini kan udah bilang orang kaya sama orang. Oh gitu ya. Terus saya tanya, Bang, kalau anjing naik mobil ini berubah nggak, Bang? Dia bilang jangan keras-keras dakwanya, bro. Intinya anjing naik mobil mewah tetap anjing, Pak. Malah semakin anjing dia, Pak. Iya. Betul nggak, Pak? Mobil itu tak bisa memuliakan kita. Maka kenali dunia, Pak. Kenali dunia. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara. Mana suaranya? Betul, ada suara Pak dari tadi. Serius sekali dari tadi, Pak. Saya udah berusaha ngelawak, nggak ketawa aja.
Berat kali beban hidup. Ayo sementara ya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Woi, cerdas Bu Kopi nih, mantap kali ya. Karena kemarin ada ibu-ibu saking asiknya nyanyi kan, akhirat sementara katanya. Gak connect. Dunia sementara. Celupkan ujung jari telunjukmu ke samudera yang luas dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Tidak ada apa-apanya. Nothing. Makanya saya bilang sama istri, sama anak-anak kan, maaf ya Abi, saya tak bisa memberikan apa-apa buat kalian, tapi insya Allah kita bangun istana di surga. Kita bangun di rumah. Di dunia mungkin kita tak punya rumah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi di akhirat yakinkan kita punya rumah. Karena kalau orang mau pulang kampung ke kampung halamannya Pak, nggak ada rumah di kampung itu, memang malas pulang kampung. Itu nggak Pak? Ini rata-rata kan perantau nih Pak. Kalau kita pulang kampung, di rumah di kampung kita nggak ada rumah, nggak ada mobil, nggak ada apa-apa, malas pulang kampung. Tapi kalau orang sudah membangun kampungnya, nah dia cari duit di rantau, dia bangun kampung, dia bangun rumah bagus di kampung Pak. Dia beli mobil satu di kampung, ada kebun di kampung, ada sawah di kampungnya dia. Ini orang menunggu waktu-waktu kapan cuti bisa pulang kampung, kapan pekerjaan ini selesai biar aku bisa tinggal pindah ke kampung. Maka kita lihat berapa banyak orang-orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Sudah dilihat istananya di surga. Nah, berapa banyak orang menangis menjerit untuk meninggalkan dunia karena banyak kekasihnya, perkara yang ditinggalkan, yang cintainya tinggal. Berpisah dengan sesuatu yang dicintai itu sangat menyakitkan. Maka kita pasti akan berpisah dengan dunia. Maka jangan cintai dunia. Yakinkan sebelum mati bangun masjid. Minimal bantu pembangunan masjid. Saya alhamdulillah punya cita-cita, punya sejak beberapa tahun lalu ingin membangun masjid sebanyak-banyaknya, 1000 masjid. Saya dapat kefahaman itu mudah saja. Bapak-bapak juga bisa bangun 1000 masjid dengan cara membantu 1000 masjid. Saya nggak punya, kalau satu masjid 100 juta, berarti kali 1000 berapa ini? 1M, eh? Oh 10M, nggak ada duit saya, nggak punya duit banyak-banyak. Tapi bisa nggak beli 1000 sak semen? Titip di 1000 masjid, satu sak di sini, satu sak di sini, satu sak di sini. Bisa nggak membeli 1000 batu bata? Satu batu bata berapa harganya coba? Taruhlah 10.000 Pak, kali 1000, 10 juta. Kita beri 1000. Inti ini sebagai gambar aja Pak. Nabi pernah berjanji siapa yang membangun masjid di dunia meskipun sebesar sarang burung. Sarang burung itu sebesar batu bata Pak, sebesarnya. Ya? Sarang burung. Maka Allah Ta'ala akan bangunkan untuk dia istana di surga. Jadi nggak ada alasan Pak kita nggak bisa bangun masjid. Bahkan ada orang yang masuk surga gara-gara satu batu kerikil. Dia bingung, ya malaikat, kenapa aku masuk? Panas masjidnya, boleh saya belikan AC masjidnya. Siap ya? Kalau kita meninggalkan 1000 jejak di 1000 masjid, maka kita sama saja telah membangun 1000 masjid di dunia. Dan sekarang ini sebagai informasi saja ya, saya sedang melukis sejarah. Ini proyek pertama di dunia melukis kaligrafi 30 juz. Mungkin sebagian teman-teman yang follow Instagram ataupun sosmed saya, YouTube, dan sekarang saya sudah jadi TikToker juga. Saya sudah 1,5 bulan nih main TikTok Pak, karena disuruh sama anak saya sama istri, bidakwah di TikTok rame, lebih rame dari Instagram. Oh ya, baru 1 bulan yang lalu saya mulai bikin akun TikTok. Ternyata memang benar banyak, bahkan ada yang masuk Islam di TikTok Pak. Sejak saya main TikTok 1 bulan itu 6 orang syahadat di TikTok, bersyahadat, dan sampai sekarang dia tetap belajar ngaji via IDM, belajar ngaji lewat sosial media. Jadi zaman berbeda dengan zaman Nabi dulu Pak. Zaman Nabi kan nggak ada itu. Sekarang Allah mudahkan dakwah, ya kita bisa berdakwah di mana saja. Jadi saya cerita sedikit nih. Tahun lalu pas masih pandemi, saya mau pulang kampung ke Padang. Sampai di Palembang ada pengumuman dari Pak Jokowi, Presiden. Dia bilang PPKM darurat. Jadi tidak ada lagi keramaian sebelum Idul Adha kan. Maka panitia
hari raya itu bilang acara kita nggak jadi di lapangan. Udahlah, akhirnya saya sampai di Palembang, mau balik ke Jakarta tanggung, mau lanjutkan ke Padang, kita sering pulang kampung, mending berhenti di Palembang. Maka saya sewa hotel di Palembang. Istri bilang kita santai-santai dulu di Palembang. Betul, ada teman saya di Palembang, sama sekolah, kita silaturahmi. Lalu saya sholat random dari masjid ke masjid. Sampai satu hari saya ketemu satu masjid. Allah hantar saya ke satu masjid, namanya Masjid Baitur Rahman. Dan unik masjid ini memang. Mereka sholat di basement kayak ini, sholat di persis kayak gini di basement. Terus lantai masjidnya masih tiang-tiang saja, belum ada kubahnya. Lalu satu kalimat yang mengesankan saya, dia bilang, Ustadz, sebelum Ustadz datang ke sini, kami sudah 3 hari 3 malam bikin amalan di masjid ini. Kami itikaf, kami doa sama Allah. Salah satu doanya, ya Allah datangkanlah dari Sulaiman ke masjid ini. Ajib ya, kayak doanya Imam Ahmad bin tukang roti ya, tiba-tiba datang Imam Ahmad bin Hanbal ke rumahnya gara-gara diusir orang dari masjid. Subhanallah, ini barokah corona nih, barokah pandemi ini. Subhanallah, saya tanya, Masya Allah, berarti Allah yang hantarkan saya ini. Benar ya, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Terus saya tanya, kenapa? Ya kami dengar Bang Dedi ada di Palembang, tapi nggak tahu nomor teleponnya, hubunginya gimana. Kalau orang DM di Instagram, kalau nggak follow-followan nggak kebaca, Pak. Terus ya udah, kenapa saya pengen datang ke sini? Kamu tahu Ustadz Dedi ini kan pelukis kaligrafi. Nanti kalau masjid kami ini jadi, bisa nggak bikinkan kaligrafi di kubah masjid ini? Saya bilang, saya bukan pelukis tembok, bukan mural. Saya ini pelukis profesional, saya pelukis kanvas. Terus dia bilang, oke, ya udahlah. Bila nanti kami boleh pesan-pesan lukisan buat rumah kami, kata panitia. Oke lah. Sebelum saya pulang, dia bilang, bisa nggak Ustadz bantu kami upload di Instagram yang nomor rekening masjid? Nah, mulai saya berpikir, ini masjid ini kayak ada kendala keuangan. Ternyata mereka sedang berhutang di toko bangunan. Dan sudah berapa lama tidak bekerja tukang. Karena memang tidak ada donatur masuk, kosong. Dan pengurusnya orang-orang pensiun dan orang-orang tua. Saya bilang, oke Pak, disobeklah tuh map, ditulis nomor rekening masjid. Terus saya bilang, tulis, upload di Instagram saya. Setelah satu minggu saya tanya lagi, saya masih di Palembang kan? Gimana masjid ada masuk nggak? Nggak ada, kosong. Jadi ternyata nggak semudah itu menggalang donasi Pak untuk pembangunan masjid. Apalagi masjid itu kita nggak tahu di mana kan. Terus saya balik lagi ke masjid, saya lihatlah masjid itu, saya berpikir, ya Allah, ini rumahmu ya Allah, tanpa aku pun pasti selesai. Tanpa bapak pun masjid itu pasti selesai. Tapi apa maksudnya Allah hantar saya ke masjid itu? Lalu saya cerita sama Pak Najib, ketua masjid. Saya bilang, Pak Najib, saya ini pelukis kaligrafi. Lukisan saya satu pernah terjual 500 juta untuk bangun masjid. Satu, Pak. 2014 tuh. Berarti 8 tahun yang lalu kita lelang lukisan sama Om Ebit GAD. Kita konser di Bali, ada orang wakaf tanah bangun masjid. Lalu saya melukis langsung di atas panggung. Itu terjual 500 juta. Pak. Dan 100% digunakan untuk pembangunan masjid. Saya bilang, berapa perlu masjid ini uang? Dia bilang, kalau sesuai dengan gambar bangunan kami perlu 6M lagi. Berapa? Oh, 6M, kecil lah itu bagi orang kaya kan. Tapi ini zaman pandemi, kita nggak tahu endingnya kapan. Orang saya kayaknya masih mikir-mikir Pak untuk spend uangnya dia kan. Ya aduh, ya udah. Saya sumbang 12 lukisan gimana? Siapa yang mau beli lukisan 500 juta? Akhirnya saya bilang, saya juga pernah dapat penghargaan MURI gara-gara melukis kaligrafi tercepat. Saya 2021 ini, 2 tahun yang lalu, pernah melukis 100 lukisan Asmaul Husna untuk pembangunan pesantren di Jambi dan di Puncak. Ustadz Bobi Herwibowo kan, beliau bikin pesantren Askar Kauni. Lalu saya live kan di TV, waktu itu semua berapa TV yang live kan, saya melukis langsung pakai kren PLN itu, disiram catnya Asmaul Husna dalam waktu 3,5 jam. Maka dapat rekor MURI melukis kaligrafi tercepat, dan satu lukisan dijual 10 juta, itu dijual. Lalu saya bilang sama masjid, saya akan buat sesuatu untuk masjid ini. Tenang Pak, insya Allah salaman dulu ya. Saya nggak akan tinggalkan Masjid Baitur Rahman ini sampai selesai. Subhanallah. Akhir tercetuslah ide melukis Al-Quran 30 juz. Ini mimpi mission impossible bagi saya Pak. Karena kita baca Quran pun tanpa ditulis, pun membaca, ya nggak selesai-selesai Pak. Ini mau dibaca, ditulis, dilukis di atas kanvas. Subhanallah. Akhirnya Pak, saya umumkan di Instagram, saya akan melukis Al-Quran 30 juz. Caranya gimana? Kalau perlu 6 miliar, Al-Quran itu ada 604 halaman.
maka saya mencari 604 orang baik yang Allah beri kelebihan rezeki untuk bekerja sama, patungan satu halaman 10 juta. Jadi kan nanti mungkin ada yang mau berminat kan, aku mau satu halaman dong, nanti tulis nama bapak aku. Dan nama donatur saya abadikan di pojok kiri bawah. Kata tangan pelukis di kanan bawah, nama donatur di sebelah kiri bawah. Maka diumumkanlah itu di live Instagram. Subhanallah, mulailah satu orang, saya mau satu halaman bang, saya mau 10 halaman bang. Dan yang paling terakhir kemarin saya cerita ini ke Dr. Richard Lee, dia Katolik pak, ya, dia share podcast. Ternyata dia sumbang 1 juz pak, dia Katolik pak. Dia orang Palembang kan. Saya bilang, Ustadz Dery maaf saya memang bukan Islam, tapi saya punya cita-cita bangun masjid sejak lama. Saya punya cita-cita membangun masjid. Terus saya bilang sama dia, wah Masya Allah luar biasa. Dia bilang salah nak cita-cita saya itu, boleh gak saya menyumbang masjid? Gimana, boleh gak pak? Orang kafir nyumbang masjid pak? Saya bilang boleh saja bang, silakan. Terus dia tanya, 1 juz tuh kan 30 juz tuh, kalau 1 juz tuh berapa halaman? Saya bilang 20 halaman. Baik, saya sumbang 1 juz. Baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Dr. Richard Lee. Jadi mudah-mudahan 604 orang itu terkumpul dalam waktu dekat ini dan masjid ini bisa selesai tahun ini, amin. Mohon doanya kalau ada teman-teman bapak-bapak yang mau ikut, transfernya bukan ke saya pak, langsung ke rekening masjid ya. Nanti boleh ditanyakan, saya kasih tahu sama panitia nanti yang berminat langsung ke sana. Ataupun yang pengen koleksi lukisan saya, dalam 1 tahun 2 tahun terakhir ini saya tidak menjual lukisan, tapi saya akan berikan gift hadiah bagi donatur. Jadi kalau ada orang menyumbang ke masjid, dapat 1 lukisan cuma-cuma gratis dari saya. Jadi itu yang bisa saya buat hadirin sekalian untuk membangun istana Allah. Ini 4 lantai besar masjidnya pak. Ada orang Palembang di sini, mungkin kalau kalian pulang kampung lihatlah. Itu di Jalan Bang Raya Demang Lebar Daun ada 1 masjid, insya Allah akan berdiri dengan indah, akan menjadi salah satu masjid terunik karena ada dihiasi 30 juz Al-Quran di lantai 4-nya, khusus galeri Al-Quran. Jadi itu saja, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau enggak kita akan tutup majelis ini. Ya, minta maaf ya, mungkin saya terlambat dan panjang juga materinya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.